NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki, masih di hari Jumat 21 Mei 2021. Seperti biasa kita akan melihat hasil pengerjaan di hari ini. Video ini diambil di sore hari. Dan kita ketahui bahwa hari tadi telah dilakukan pengaspalan di bagian inner line di tikungan yang kedua hingga tikungan yang keempat. Namun sebelum ke tikungan kedua, ketiga, keempat, kita lihat dulu di sini sahabat. Ini adalah merupakan jalan terusan dari tunnel yang pertama yang nantinya akan terkonek atau terhubung dengan jalan yang menuju bandara. Dan sekarang sedang dilakukan pengerjaan. Di sini kita lihat ada alat berat yaitu bulldozer yang sedang meratakan di bagian badan jalan yang sedang dilakukan pengerjaan. Dan kita lihat untuk di bagian tunnel seperti biasa masih ada genangan air karena sistem pompa yang nantinya akan disimpan di dalam tunnel masih belum dipasang. Dan kini tiba di ujung trek lurus panjang 700 meter. Bagi sahabat semua yang masih belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dilengkapi dengan dua terowongan atau dua tunnel. Yang pertama, tunnel ini dibangun di ujung trek lurus yang baru saja kita lewati, mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Sementara tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8 yang nanti akan kita lewati. Mandalika International Street Circuit ini juga digadang-gadang sebagai sirkuit yang paling megah dan kemudian yang paling indah karena memang dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Selain dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika, sirkuit ini juga dikelilingi oleh bukit-bukit yang nanti akan turut menghiasi indahnya sirkuit kebanggaan kita ini. Dan ini adalah tikungan kedua, ketiga, dan keempat dari 17 tikungan yang ada, di mana sirkuit ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Namun pada awalnya sirkuit ini akan dibangun 19 tikungan setelah Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP meminta untuk mengurangi 2 tikungan, sehingga kita sekarang mengetahui bahwa tikungan di sirkuit Mandalika tinggal 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Dengan alasan untuk mengurangi 2 tikungan, begitu banyak sekali resiko yang dihadapi atau diterima oleh para rider ketika terlalu banyak tikungan dan diganti dengan trek lurus, sehingga akan memudahkan untuk melakukan overtaking. Begitu alasan menurut bos MotoGP. Baik, kembali ke trek sahabat. Nah, ini adalah merupakan pembuatan badan jalan yang nantinya ini akan terkonek atau langsung menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua. Jadi ketika nanti masuk ke tunnel pertama, kalau kita langsung mengikuti jalan ini nanti akan langsung terhubung ke tunnel atau ke terowongan yang kedua dan langsung akan menuju pantai. Baik sahabat, sebelum lanjut untuk menonton videonya, jangan lupa untuk memastikan untuk subscribe channel ini, kemudian juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih bagi yang sudah mengklik dan menonton video ini. Diharap untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Baik sahabat, sebagaimana kita ketahui bahwa sirkuit Mandalika ini tadinya akan dijadikan sebagai gelaran balapan MotoGP di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Oktober. Namun setelah kemarin kedatangan perwakilan dari Dorna Sport yang diwakili oleh
anaknya ataupun juga putra mahkota dari Carmelo Ezpeleta, yaitu Carlos Ezpeleta, datang ke sini bersama Loris Capirossi ya untuk meninjau langsung pembangunan sirkuit Mandalika. Setelah hasil investigasi di sini menyatakan bahwa untuk tahun ini kita ditunda dulu, tidak menggelar balapan MotoGP di bulan Oktober. Namun kita akan menggelar balapan MotoGP di awal tahun 2022. Jadi kita masih banyak waktu atau kesempatan untuk terus berbenah dan untuk terus memperbaiki dan persiapan agar lebih matang untuk menghadapi gelaran balapan MotoGP di tahun 2022 nanti. Kembali ke trek sahabat, nah ini adalah tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Dan kini kita langsung meninjau untuk bagian inner line di tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10, di mana di sini masih terlihat baru penyempurnaan untuk perataan agregat di bagian inner line maupun di bagian outer line di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Kita lihat di sini ada alat berat ya, grader di sini yang sedang melakukan perataan di bagian outer line di tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Namun di depan ini yang ada concrete barrier-nya ini sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Bahkan concrete barrier di sini sudah berderet namun belum dipasang dengan besi dan juga belum dirangkai dengan kawatnya. Dan kita langsung meninjau untuk tikungan yang ke-10, di mana tikungan ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Jadi diharapkan nanti para pengunjung apabila ingin melihat balapan dan juga ingin melihat keindahan dari pantai ini, diharapkan untuk bisa menonton di atas bukit di tikungan yang ke-10. Dan bisa kita lihat di sini untuk gundukan kerikil-kerikil halus sebagai area untuk gravel di sini sudah kelihatan banyak sekali, namun belum dihamparkan, belum diratakan. Dan kemudian juga di sebelah outer line di sini masih dilakukan pemadatan dan penyiraman lintasan untuk kemudian nanti dipadatkan dan disempurnakan sehingga nanti akan dilakukan frame coating dan langsung akan dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama, seperti pengaspalan di bagian inner line dan outer line di tikungan atau di trek yang lain. Sebagai informasi bagi sahabat yang baru bergabung dengan Henry Atasiki ataupun juga baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa nantinya di sirkuit ini ada beberapa bukit, terutama bukit di tikungan yang pertama di sebelah kiri, tikungan kedua, ketiga, bahkan sampai ke tikungan yang keempat dan kelima. Nah, di situ nanti akan dilakukan penanaman bougainville atau sering kita menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Dan juga nanti di tikungan ke-10 dan juga di tikungan yang ke-11 akan dipenuhi dengan bunga bougainville. Nah, kabarnya sampai saat ini baru ada 5.000 bibit bougainville yang sudah ditanam di bebukitan tersebut. Dan rencananya akan ada 40.000 bibit yang akan ditanam. Berarti hanya menyisakan 35.000 bibit kembali yang masih belum ditanam. Dan kita nanti akan meninjau terus untuk penanaman bougainville selanjutnya. Dan ini sahabat adalah merupakan tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, di mana di sini masih dilakukan penghamparan dan penyempurnaan di bagian gravel dan juga di bagian inner line ya. Kita lihat di sini ada satu alat berat grader dan juga ada dua alat berat vibrating roller yang sedang meratakan dan memadatkan di bagian gravel dan juga di bagian inner line di tikungan yang ke-14. Begitupun juga di area sebelah kiri di sini sedang dilakukan penyiraman lintasan ya, dan kemudian dipadatkan oleh vibrating roller. Dan di sini juga ada genangan air yang masih belum diuruk karena memang belum terkoneksi dengan drainase di luar sirkuit. Dan kita lihat di sini di sebelah kiri adalah merupakan gerbang masuk. Jadi nanti gerbang masuk yang langsung terkoneksi dengan bundaran di luar sirkuit.
Jadi gerbang masuknya nanti akan ke sini langsung masuk ke tikungan ke-15 dan juga ke-16 dan langsung akan masuk ke fit in ya, untuk langsung masuk ke pedok. Dan ini kondisi di tikungan ke-15 dan juga ke-16. Kita lihat di sini sudah begitu sempurna untuk run off-nya. Namun belum dilakukan frame coating ya. Sebentar lagi mungkin akan dilakukan frame coating dan langsung akan dilakukan pengaspalan. Dan seperti ini kondisi di tikungan ke-15, ke-16 dan juga ke-17 yang langsung terkonek dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Baik sahabat, tiba di ujung video. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Sebelum menutup video ini, pastikan sudah subscribe dan juga sudah membunyikan lonceng notifikasinya. Akhirnya saya Andri Atasiki mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Selamat berjumpa dengan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.